Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi di channel Mansur Service. Video kali ini saya masih membahas masalah kerusakan TV LG ya. Ini ya mesinnya. Jadi kalau video yang sudah ya, sebenarnya ini mesin masih satu mesin. Kalau yang video yang satunya itu saya bahas masalah di kerusakan di horizontal jebol terus gitu kan. Nah, diodanya ini juga jebol kan gitu kan kalau yang video yang satunya. Nah, sekarang saya mau membahas masalah di gambar melebar ya pemirsa ya. Gambar melebar. Nah, ini contoh begini ya. Ini saya colokin. Jadi gambarnya itu terlalu melebar ya pemirsa ya. Ya, contoh begitu ya gambarnya. Ya, melebar begitu. Terus kalau yang video yang kalau tidak salah yang tahun 2020 ya, itu gambar melebar itu dikarenakan memang kapasitornya ya, kapasitornya sini yang rusak gitu kan. Itu membuat gambarnya melebar ya, melebar kanan kiri gitu ya pemirsa ya. Nah, kalau yang tahun 2020 itu mesinnya beda. Kalau yang ini modelnya ini pakai IC pemirsa ya, pakai IC ini untuk horizontal EW ya, artinya itu untuk membuka kanan kirinya gitu kan. Jadi kalau misalkan terlalu lebar IC ini rusak. Nah, biasanya terjadi kerusakan seperti ini. Terkadang juga rusaknya nggak cuma sekali pemirsa, jadi terkadang sudah diganti rusak lagi kan, seperti itu. Dan ini ya nomor serinya ya, kelihatan tidak pemirsa? Tidak begitu kelihatan ya. Tapi yang jelas di sini ini saya buat video dikarenakan saya juga sudah korban IC EW-nya itu. Saya sudah korban satu. Ya, ini sudah menjadi korban ya. Ya, nomor serinya adalah ya, TDA 8145 ya pemirsa ya. Ini pun juga sebenarnya ini sudah rusak ya pemirsa ya, ini IC ini. Makanya itu gambarnya tadi melebar. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, rusak-rusak terus ya di IC ini kebutuhan tegangan yang dari sini ya, dari horizontal itu di sini harusnya kan kebutuhan ke IC ini adalah sekitar 9 sampai 12 volt pemirsa gitu. Jadi kalau misalkan lebih ataupun kurang akan membuat gambarnya itu ya, mungkin kalau misalkan lebar terlalu lebar, kalau misalkan sempit terlalu sempit, seperti itu pemirsa. Jadi di sini sebenarnya yang dibutuhkan tegangan itu adalah 9 sampai 12 volt. Nah, caranya untuk supaya tidak jebol-jebol lagi ya, ataupun tidak rusak-rusak lagi ya di sini ya pemirsa ya. Ya, ini mau saya tes dulu ya. Saya tes dulu ini tegangannya ada berapa volt. Apa memang hasilnya malah 0 ya pemirsa ya, 0 volt. Saya memakai 50 ya, ke 50 volt DC ya pemirsa ya. Ini kalau saya colokin ya, berarti kan ini dioda plus ya, arahnya ke sini ya pemirsa ya. Ini adalah lilitan. Ya, ini mau saya coba ya di sini. Ini TV sudah nyala ya, cuman tidak ada tegangannya. Saya cek di tegangan vertikalnya. Ya, ada ya pemirsa ya. Ini tidak ada tegangannya yang di sini.
dikarenakan IC ini sudah rusak pemirsa. Ini output EW horizontal ini memang sudah konslet ya, makanya di sini tidak ada tegangan. Kalau melihat di gambarnya ya ada ya pemirsa ya, jadi tidak keluar tegangan. Ini sekarang mau saya cabut ya pemirsa ya, IC ini mau saya cabut ya, ini mau saya ganti. Dan jika diganti jebol-jebol terus ya pemirsa ya, sebelum diganti baru IC ini ya, pastikan dulu ya untuk lilitannya. Untuk lilitan ini ya, untuk lilitan ini kan alurnya ya pemirsa ya, ini alurnya ini masuknya ke sini ya pemirsa ya. Ini ada data out horizontal EW ya di sini, yang lilitan ini. Nah ini lilitan ini pastikan normal ya pemirsa ya. Kalau misalkan sudah rusak ya mendingan diganti ya pemirsa ya. Ini saya cabut dulu lilitannya. Nah ini lilitan ataupun kumparan ini ya pemirsa ya, ini sudah kelihatan begini. Kalau sudah begini ini mendingan diganti ya pemirsa ya, ataupun bisa dibongkar ya, berapa lilit gitu kan, dihitung nanti diganti dengan lilitan yang baru ya, dengan ukuran kawatnya yang sama ya pemirsa ya. Terus kalau misalkan mencari cabutan lilitan ini harus dicariin yang alurnya sama ya dengan yang masuk ke IC sini. Kalau misalkan lilitan-lilitan di luar itu biasanya tetap akan mempengaruhi dan tetap akan rusak ya IC ini ya. Ini kalau sudah begini, ini sudah saya persiapkan ya untuk lilitannya. Tapi di sini lilitannya beda ya, beda. Ini walaupun beda bodi ya, beda ukuran gitu kan, tapi ini juga saya ambilkan dengan punya si merek LG juga, yang datanya itu sama dengan datanya ini pemirsa ya. Alurnya juga saya ngambil alur yang arah ke IC ini. Masalahnya beda tipe pasti beda kan gitu ya pemirsa ya. Ini mau saya ganti ini nanti. Terus ini IC-nya mau saya cabut dulu ya. Sebelum saya cabut ya pemirsa ya, ini dicoba dulu tegangannya ada berapa, yang di horizontalnya itu ya. Tadi kan lilitannya di sini ya pemirsa ya, ini mau saya coba di sini ada berapa volt ya. Ini ada sekitar 24 ya pemirsa ya, kurang lebihnya 24. Ini biasanya tadi kan kalau 24 ya gambarnya ketinggian ya pemirsa, tapi ini 24 ini kan belum masuk ke beban IC gitu kan, makanya jatuhlah tegangannya lebih dari separuh ya dari kebutuhannya itu. Nah ini nanti kalau misalkan sudah saya pasang lilitan masuk ke IC ini, kalau misalnya diganti baru harusnya sih dia keluarnya sekitar 9-12 volt pemirsa. Nah, ini mau saya cabut dulu ya IC-nya ya. Jadi jika IC ini rusak-rusak terus ya, jebol-jebol terus, itu berarti di horizontal EW-nya itu masih ada kesalahan pemirsa, jadi belum normal. Ya, ini ya isinya ya. Ini sekarang mau saya ganti ya.
Ini mau saya ganti dengan ukuran yang sama ya, DDA 8145 ya pemirsa ya. Ini yang sudah rusak tadi, ini sebagai pengganti ya. Memang kalau yang di video yang tahun 2020 itu nih tidak pakai IC begini pemirsa. Jadi dia makainya transistor MOSFET ya. Kodenya kalau tidak salah itu dia pakai K ya pemirsa ya. Dan jangan sampai kebalik ya pemirsa ya, untuk memasang IC-nya. Kalau misalkan kebalik ya jadinya juga rusak ya pemirsa ya. Dan ini ya pemirsa ya, yang tadi ya, ini lilitannya sudah seperti ini mau saya ganti yang model begini ya. Ini juga sebenarnya sih terlalu besar ini bodinya. Ya tak pasang begitu ya pemirsa ya. Jadi kalau misalnya masang IC itu IC EW-nya rusak-rusak terus ya, langsung dicek di kumparan ini ya pemirsa ya. Lilitan itu biasanya memang ada kerusakan di situ. Ini sekarang mau saya coba ya pemirsa ya. Kalau tadi kan tegangan berapa tadi ya, 24 ya, kurang lebihnya 24. Sekarang tegangannya ada berapa, berhasil normal apa belum kan gitu ya pemirsa ya. Ini mau saya coba ya tegangannya ini di lilitan ini ya. Itu segini ya pemirsa ya, tidak ada 12 volt ya, ini ya 8 apa 9 itu ya pemirsa ya. Nah itu segitu. Terus ini ini kan output ya, output EW-nya ya. Ya segitu ya. Sekarang ngelihat di layar kaca ya, hasilnya seperti apa ya. Hasilnya normal ya pemirsa ya, seperti itu. Jadi kerusakan di horizontal EW ini ya, sering terjadi. Misalkan ini dipasang IC itu tidak ada perubahan, atau trimpotnya ini diubah-ubah juga tidak ada perubahan ya, dikarenakan IC EW ini belum bekerja dengan benar. Dikarenakan lilitan ini ya, lilitan yang ini kelihatan terbakar ini harus diganti pemirsa. Kalau tidak diganti ya pada akhirnya IC EW-nya itu akan rusak terus, ataupun akan jebol terus ya pemirsa ya. Jadi untuk menanggulangi supaya tidak jebol lagi ya, pastikan lilitan ini ya harus normal. Itu ya gambarnya normal ya pemirsa ya. Ya hanya itu ya pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu pemirsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.